Kita tengah berada di era pemanfaatan teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial, mahadata, dan Internet of Things yang makin mendominasi berbagai sektor. Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebagai salah satu negara pengguna teknologi digital terbanyak di Asia dan negara dengan komunitas pengembang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga berhadapan dengan fakta bahwa keadaban masyarakat Indonesia di dunia maya berada pada posisi paling rendah di Asia Tenggara. Paparan konten digital yang berlebihan dan terus-menerus juga berkontribusi pada meningkatnya berbagai fenomena seperti penurunan kemampuan kognitif dan berpikir kritis atau dikenal sebagai brain rot, speech delay pada anak-anak, serta gangguan kesehatan mental. Berdasarkan fakta tersebut, apakah sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat berkompetisi secara global? Pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat Indonesia berdasarkan data tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara dominan masih digunakan untuk mengakses media sosial, hiburan, dan informasi. Optimalisasi pemberdayaan teknologi digital untuk tujuan yang lebih kompleks seperti untuk produktivitas kerja, bisnis, serta aktivitas ekonomi yang produktif masih rendah. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya literasi digital masyarakat dan perlunya peningkatan kemampuan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global dalam bidang teknologi digital. Berbagai negara di dunia telah berupaya merespon perkembangan teknologi digital dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui berbagai kebijakan negaranya. Amerika, Tiongkok, dan Inggris menjadi 3 teratas negara yang memimpin dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di dunia. Sementara itu untuk kawasan ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Salah satu kebijakan dan strategi nasional yang mendorong penguasaan teknologi dan pengembangan kecerdasan artifisial di negara-negara tersebut yaitu dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam sistem pendidikan. Dalam menjawab tuntutan dan menghadapi tantangan global di bidang teknologi digital ini, terutama bagi generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa, sistem pendidikan perlu memastikan bahwa literasi digital, termasuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, menjadi bagian dari kurikulum. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudrismen dengan bertolak dari berbagai data tentang teknologi digital, rencana pembangunan jangka panjang nasional, serta Astacita melihat perlunya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai langkah melengkapi pembelajaran informatika yang sudah berjalan. Namun, seberapa pentingkah sebenarnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini? Akankah kecerdasan artifisial ini menggeser peran manusia? Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, peserta didik pada dasarnya tidak hanya menghafal konsep, tetapi lebih dari itu, melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan pemahaman mendalam untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Karena itu maka upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bagaimana agar para murid itu juga memiliki kesempatan untuk mereka mengembangkan pemikiran tingkat tinggi, melakukan kontekstualisasi apa yang mereka pelajari, dan kemudian menciptakan suasana pembelajaran di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dari gurunya, itu juga menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan mendalam itu. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, peserta didik juga akan mengenal konsep pemahaman human-centered mindset, di mana teknologi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga bagaimana teknologi
dapat memberikan manfaat kepada manusia, tentu saja dengan memahami implikasi etis dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa membuat manusia fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan bermakna, serta membutuhkan sentuhan emosional, empati, dan interaksi. Di samping itu juga membuat manusia bisa menjadi lebih fokus pada pekerjaan yang lebih berbobot dan bermakna. Maka dapat dipahami bahwa kecerdasan artifisial tidak menggeser peran manusia, namun justru membantu pengembangan diri manusia itu sendiri. Negara berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan diri, baik melalui kebijakan, aturan, dan infrastruktur. Di Indonesia, pengembangan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial masih berada pada tahap awal dan baru mulai diintegrasikan oleh beberapa satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang telah memiliki akses terhadap teknologi dan dukungan sumber daya yang memadai. Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah merancang strategi implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan. Peningkatan kompetensi pendidik diantaranya diberikan melalui pelatihan intensif bagi pendidik pelaksana pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Ini saatnya para pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi untuk mendorong perubahan iklim teknologi digital di Indonesia. Dari pengguna menjadi inovator yang mampu bersaing di tingkat global melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.